Hai sobat-sobatku, selamat datang di channel RL1221. Sebelum kita melanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa di like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 394 sampai dengan 396 Tuhan tidak akan bertindak kejam. Pria parubaya di belakang itu perlahan melotot mata kaget. Tatapan matanya pun penuh dengan kejutan. Hal yang membuat dia terkejut bukan kata-kata pria parubaya di tepi jendela, melainkan nada bicara orang itu saat ini yang tersedak. Hanya dia yang tahu betapa menakutkannya status pria parubaya yang di tepi jendela itu. Sementara itu, bisa dibayangkan bobot Peter dalam hatinya, sehingga bisa membuat orang yang berstatus seperti dia kehilangan kendali. Anda jangan terlalu sedih. Pria parubaya yang berambut pendek di belakang menghibur dengan nada rendah. Aku hanya mengeluhkan Tuhan yang begitu sadis. Aku hanya merasa khawatir dengan masa depan negara Pandora. Pria parubaya di tepi jendela ini perlahan melambaikan tangan sambil mengembus napas panjang. Selama Panglima Peter menjabat di militer Barat Laut, klan di daerah selatan sangat patuh. Dinasti daerah utara juga sangat ketakutan. Dia bagaikan dewa perang, memikul beban keamanan seluruh negara dan menghalang segala ancaman dari lawan. Dalam wilayah negara Pandora sangat aman dan tenteram. Ada orang berkata bahwa selagi ada dia, pasti dapat mempertahankan pemerintahan negara Pandora selama ratusan tahun. Saat itu, aku masih tidak percaya. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya di tepi jendela, pria parubaya di belakangnya juga menghela napas. Saat itu, dia masih tidak percaya. Namun, siapa sangka bahwa sejak Peter gugur di medan perang dengan semangat tinggi, Barat Laut yang begitu luas sontak terjadi kekacauan. Semangat militer menurun. Jutaan prajurit sudah kehilangan semangat untuk perang. Saat ini, bahkan harus merepotkan pemimpin negara Pandora untuk mengirim mandat secara berturut-turut untuk mengirim orang pergi menenangkan situasi. Namun, semuanya pulang tanpa hasil. Hingga akhir-akhir, pemimpin negara pergi secara pribadi, barulah situasinya menjadi tenang. Kemudian, melalui rekomendasi beberapa orang, akhirnya merekomendasikan tangan kanan Peter, yaitu Dedi untuk memimpin jutaan prajurit gagah Barat Laut. Namun, Dedi malah tidak pantas menduduki jabatan ini. Selama peperangan 2 tahun, kebanyakan mengalami kekalahan. Kematian prajurit meningkat. Wilayah yang direbut Peter pada masa lalu juga direbut kembali oleh klan daerah utara. Bisa dikatakan bahwa peperangan di perbatasan Barat Laut pada saat ini sudah sangat menegangkan dan dalam masa kritis. Apabila militer di Barat Laut tidak mampu bertahan, maka klan daerah selatan dan utara bergabung, pasti akan menerobos garis perbatasan dan menuju wilayah negara Pandora. Sampai saat itu, barulah malapetaka besar yang sebenarnya bagi negara Pandora. Terdapat perbedaan besar antara Dedi dengan Peter. Peter memiliki karakteristik yang keras. Dia pernah mengikuti pelatihan dalam angkatan dan sangat tangguh. Dia pendiam, tapi memiliki pikiran yang mendalam dalam mengerahkan angkatan. Sementara Dedi memang pandai berargumen, tapi hanya bersifat teori. Di bidang peperangan lapangan, dia jauh tidak bisa dibandingkan dengan Peter. Situasi perang 2 tahun belakangan ini sangat menegangkan. Di front utara turut mengalami kekalahan. Dedi memiliki tanggung jawab yang tak teralihkan. Sampai di sini, nada bicara pria parubaya di tepi jendela terdengar dingin. Anda benar. Tapi, sekarang sedang menghadapi musuh. Tidak boleh mengganti jenderal secara mendadak. Dalam 2 tahun ini, Dedi menguasai jutaan prajurit dengan tidak mudah. Kalau tiba-tiba mengganti jenderal, siapa yang bisa memikul beban berat ini? Meskipun mengganti orang, siapa yang lebih unggul dari Dedi? Apa para prajurit Barat Laut itu akan mematuhi perintah Panglima baru? Pria parubaya berambut pendek di belakang mengungkapkan kekhawatiran dirinya. Sementara pria parubaya di tepi jendela juga terdiam setelah mendengarkannya. Jika bukan menimbang poin ini, sejak awal sudah ada orang yang menggantikan posisi Dedi. Kamu benar sekali. Mungkin selain Peter,
tiada orang yang mampu membangkitkan kembali jutaan prajurit barat laut. Tapi, orang yang mati tidak bisa hidup kembali. Bagaimanapun, dia sudah tiada. Pria parubaya di tepi jendela agak menggenggam tangan. Ya, sayangnya dia sudah tiada. Berdasarkan laporan Dedi, bahkan tidak bisa menemukan mayat Peter. Kita ingin mendirikan sebuah monumen pahlawan juga tidak tahu bagaimana melakukannya. Dua pria parubaya saling melirik dan menghela napas. Dalam hati mereka merasa sangat menyayangkan. Aku rela mengeluarkan sisa puluhan tahun hidupku sebagai pertukaran agar Peter hidup kembali. Biar dia melindungi kemakmuran negara Pandora. Tapi, terdengar helaan napas panjang dalam ruangan. Jika Peter masih hidup, dia rela mengorbankan segalanya untuk membantu Peter naik jabatan. Namun, orang mati tidak bisa hidup kembali. Dia hanya bisa menghela napas. Bintang malam bersinar. Waktu berlalu dengan cepat. Malam yang sunyi, dalam rumah keluarga Abigail di kota Mandala. Kufet. Dalam kamar, Peter mengembus napas panjang sambil menyeka keringat di dahinya. Sret. Dia membalikkan pergelangan tangan, menyimpan beberapa jarum perak di pahanya. Setelah merasakan sensasi hangat dari paha, Peter mengangkat sudut bibir dan menunjukkan senyuman simpul. Awalnya, karena saraf pada bagian paha rusak, sehingga Peter tidak bisa merasakan gatal maupun sakit. Sementara itu, sekarang bagian pahanya bisa merasakan sensasi panas. Peter tahu bahwa saraf pada bagian pahanya sedang perlahan pulih. Ini adalah sebuah pencapaian besar. Tuhan tidak menyia-nyiakan orang. Peter perlahan mendongak ke lampu di plafon sambil bergumam. Awalnya Peter berpikir bahwa apabila timbul efek samping dari obat pil setengah jadi ini, maka seumur hidupnya tidak bisa bangkit lagi. Hanya saja dilihat dari sekarang, nasibnya lumayan beruntung. Takdir tidak membiarkan dia mengalami kesengsaraan sekali lagi. Berdasarkan dugaan Peter, mungkin obat pil ini telah menimbulkan efek terbesar. Tentu saja, hal ini juga berkaitan dengan stamina tubuh Peter dan teknik akupuntur sebagai bantuan. Jika diganti orang lain, kemungkinan 80% akan meninggalkan sekuel yang tidak bisa disembuhkan. Sementara itu, dalam pelatihan di medan perang beberapa tahun ini, Peter telah memiliki stamina tubuh yang sangat bagus. Ditambah dengan teknik akupuntur yang dia miliki sebagai pendukung, membuat pil setengah jadi ini memberikan efek yang luar biasa. Dalam waktu sekitar 3 hari, mungkin aku sudah bisa berdiri. Sekali lagi Peter merasakan kehangatan pada area paha, lalu bergumam. Cedera pada area paha hampir pulih sepenuhnya. Apa ajal Carlo dan yang lainnya akan lama? Saat Peter duduk di kursi roda, sama seperti harimau ganas yang kehilangan cakarnya. Apabila dia sudah bisa berdiri, pasti akan bangkit kembali seperti harimau yang meraung di hutan. Kekhawatiran dia saat masih cacat juga akan hilang setelah dia sembuh. Hal ini sangat sederhana, karena saat dia duduk di kursi roda, banyak hal yang tidak bisa dia lakukan. Namun, apabila dia sudah bisa berdiri, hal-hal yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya tidak akan menjadi masalah. Dedi, sahabatku, kamu harus tunggu aku. Peter perlahan menolehkan kepala ke pemandangan malam di luar jendela sambil bergumam. Keesokan harinya, kota Mandala. Berita terkait kejadian tadi malam masih begitu hangat. Banyak berita media sedang menyiarkan kejadian tadi malam. Bagaimanapun, siapapun tidak akan menyangka dengan titik balik kemarin. Carlo yang awalnya begitu yakin, malah dihalang di luar, bahkan tidak bisa masuk ke dalam. Termasuk para tamu terkemuka yang diundang mereka, semuanya terhalang di luar dan meniup angin selama 2 jam. Namun, upacara menyatakan cinta malam kemarin benar-benar berjalan dengan lancar. Foto Abigail dan seorang pria misterius menduduki balon udara, serta raut wajah Carlo yang berubah. Karena marah telah menjadi perbandingan yang jelas. Situasi membalikkan seperti ini pasti lebih menarik perhatian orang. Jadi, berbagai media berita sedang menyiarkan hal ini, memenuhi rasa penasaran para penonton.
Henry mengandalkan koneksi dan uang untuk menyuruh beberapa media terkenal menghapus berita itu. Namun, zaman sekarang terdapat berbagai media sosial dan host. Mereka sama sekali tidak bisa dihalang. Jadi, hanya dalam waktu sepanjang pagi, seluruh kota Mandala telah mengetahui kejadian tadi malam. Siapapun tahu bahwa Carlo menyiapkan upacara menyatakan cinta dengan cermat. Sejak beberapa hari yang lalu telah mempublikasikan tanggal 9 ini secara luas. Pemuda yang misterius itu tidak hanya merebut hak guna Andros Lakeside Hotel dari Carlo. Bahkan, dia menyatakan cinta terhadap Abigail di atap hotel. Tidak hanya itu, Carlo yang beberapa hari ini sangat sombong langsung terhalang di luar. Benar-benar sangat memalukan. Setelah berita ini tersebar, keluarga Nilo di kota Mandala sontak menjadi bahan tertawaan. Carlo pun merasa malu untuk menemui orang. Sepanjang waktu pagi, dia bersembunyi di rumah sambil melihat berita. Melihat berita hangat yang berlebihan, amarahnya langsung melonjak. Plak! iPad yang barusan diambilkan oleh pembantu sekali lagi dihempaskan oleh Carlo. Sial, bajingan, sial, sial. Carlo yang sangat murka menangkap benda-benda di meja dan melempar sembarangan. Setelah serangkaian bunyi gemerincing lonceng, dalam ruangan tamu langsung menjadi berantakan. Seperti apa? Henry menghampiri dengan wajah muram, lalu berteriak pada Carlo. Ayah, aku tidak bisa menahan amarah ini. Kita juga tidak boleh menelan penghinaan begitu saja. Carlo agak menggertakkan gigi dan duduk di sofa dengan marah. Kalau begitu apa yang bisa kamu lakukan? Kamu bahkan tidak tahu siapa orangnya. Henry mendengus dingin. Dia juga duduk dengan wajah muram. Ayah, bukankah sudah aku katakan padamu kemarin? Kenneth bilang Peter yang menyewa seluruh hotel. Orang yang menyatakan cinta pada Abigail di atap hotel juga Peter. Carlo berpikir sejenak, lalu menjawab Henry. Apa benar dia? Dari mana Kenneth mengetahui itu? Mendengar itu, Henry agak mengerutkan kening, lalu segera bertanya. Abigail dan Peter yang mengakui sendiri. Tapi aku masih kurang percaya. Carlo agak mengerutkan bibir. Jika Peter benar-benar ada kemampuan seperti itu, kenapa keluarga Carmine begitu meremehkannya? Dia juga tidak percaya bahwa Andros Lakeside Hotel akan menyinggung keluarga Nilo di kota Mandala demi Peter yang cacat itu. Henry terdiam 2 detik. Lalu berkata, mengesampingkan hal ini terlebih dahulu. Kemarin kita sepenuhnya telah dianiayai oleh Andros Lakeside Hotel. Kalau bukan mereka melarang kita masuk, kita juga tidak akan begitu memalukan. Kita telah kehilangan martabat yang begitu besar. Kalau tidak melakukan sesuatu, bukankah ini akan menjadi bahan tertawaan orang lain? Mendengar Carlo berkata seperti itu, Carlo tertegun sejenak. Lalu bertanya, Ayah, kalau begitu apa rencanamu? Aku sudah menghubungi para bos perusahaan yang juga ditahan di luar pintu bersama kita tadi malam. Hari ini kita akan bekerja sama, dan menemui penanggung jawab hotel besar itu untuk meminta penjelasannya. Henry sedikit menyipitkan mata, dan menatap dengan tatapan dingin. Berani membuat keluarga Nilo kehilangan muka. Maka jangan harap Andros Lakeside Hotel ini bisa melewati hari-hari dengan damai. Ayah, aku ikut, kata Carlo kepada Henry sembari berdiri. Tidak, ada urusan lain yang harus kamu kerjakan. Henry menggunakan isyarat jari untuk menyuruh Carlo mendekat, lalu berbisik di dekat telinga Carlo untuk beberapa saat. Carlo yang mendengarkan semakin bersemangat, sampai akhirnya menatap dengan mata berbinar. Baiklah ayah, akan kulakukan yang terbaik, kata Carlo sambil menepuk dadanya sendiri untuk meyakinkan. Pada sore harinya, Henry bersama belasan tokoh terkenal di kota Mandala ini bergegas menuju Andros Lakeside Hotel. Belasan orang tersebut adalah tamu yang diundang oleh Henry ke Andros Lakeside Hotel kemarin, tapi mereka juga ditahan di luar pintu hotel. Jadi, hari ini mereka datang ke sini bersama Henry untuk meminta penjelasan. Lebih dari belasan mobil mewah berbaris dalam antrian panjang untuk melaju ke Andros Lakeside Hotel. Pintu mobil terbuka. Henry dan belasan orang keluar dari mobil.
yang masing-masing dari mereka diikuti oleh beberapa pengawal. Kelompok dengan puluhan orang ini bergegas menuju pintu masuk hotel. "Pak Henry, tunggu sebentar. Coba lihat papan nama di atas." Tiba-tiba, seorang pria parubaya menghentikan Henry dan mengarahkan jarinya ke atas. "Apa yang menarik dari papan nama? Lebih baik kita penanggung jawab mereka." Henry tidak terlalu peduli, bahkan tidak mengangkat kepalanya sama sekali. "Bukan, Pak Henry. Hotel ini sepertinya sudah ganti nama." Namun, langkah kaki para pria parubaya di samping Henry terhenti semua, dan ekspresi wajah mereka tampak bingung. "Apa maksud dari ini? Apa jangan-jangan ganti kepemilikan? Sadar diri tidak bisa melanjutkan bisnis ini lagi karena sudah menyinggung kita. Jadi ganti kepemilikan dalam satu malam." Wajah Henry penuh dengan penghinaan, lalu ikut mendongak. Begitu mendongak, Henry sedikit terkejut dengan kedua mata yang melebar. Henry dengan cepat mengusap kedua matanya dan mendongak sekali lagi. Nama yang awalnya adalah Andros Lakeside Hotel, sekarang sudah berubah. Lebih tepatnya, hanya setengah yang berubah. Lipon Lakeside Hotel, Henry bergumam, dan langsung terdiam. Para pria parubaya di belakangnya juga memasang ekspresi kusam. Perusahaan Lipon. Mungkin orang-orang biasa di kota Mandala masih tidak banyak yang tahu. Tapi, bagi para pebisnis di kota Mandala seperti Henry, perusahaan tersebut adalah sesuatu yang sangat besar. Pada awal pendiriannya, modal yang terdaftar sudah tidak sedikit. Kemudian setelah itu, perusahaan tersebut juga mengambil langkah berani dan mengalahkan yang lain dengan menawarkan harga sebesar 200 miliar rupiah, serta berhasil memenangkan tanah area Lobo. Tidak sampai di situ saja, perusahaan tersebut juga menawarkan mitra di mana-mana, sehingga berhasil menandatangani kerjasama dengan banyak perusahaan. Setelah menjalankan serangkaian rencana seperti itu, perusahaan Lipon pada akhirnya menjadi terkenal, dan tampaknya menjadi penguasa bisnis di kota Mandala. Perusahaan tersebut menyebarkan banyak mitra sebelumnya, sehingga banyak menjalin hubungan baik dengan perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa banyak perusahaan kecil yang bergantung pada perusahaan Lipon. Perusahaan Lipon sangat luar biasa dalam hal sumber daya keuangan dan relasi. Tidak banyak orang yang berani menyinggung sesuka hati. Pada saat ini, Andros Lakeside Hotel sudah memasang nama perusahaan Lipon, yang artinya tampak jelas. Hotel ini pasti telah diakuisisi oleh perusahaan Lipon. Walau tidak diakuisisi sekalipun, memasang nama tersebut sama saja sudah mulai menikmati perlindungan dari perusahaan Lipon. Di kota Mandala ini, tidak banyak orang yang berani macam-macam dengan properti perusahaan Lipon. Mungkin ada, tapi itu jelas bukan sesuatu yang bisa disinggung oleh Henry. "Pak Henry, apa kita masuk?" tanya seorang pria parubaya kepada Henry setelah terbatuk. "Tentu saja masuk, kenapa tidak?" Henry menggertakkan gigi, dan berbicara dengan berani. Kejadian kemarin sudah cukup memalukan. Jika mereka pulang tanpa hasil lagi, maka keluarga Nilo benar-benar akan kehilangan muka. Pak Henry, masuk saja. Perusahaan saya ada sedikit urusan yang harus saya tangani." "Maaf Pak Henry, istri saya sudah mau melahirkan." "Pak Henry, lanjutkan saja. Aku barusan ditelepon sekretarisku, dan harus kembali ke perusahaan." Dalam sekejap, lebih dari belasan bos perusahaan di belakang Carlo mencari alasan untuk pergi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, mereka semua sudah bubar, dan hanya tersisa Henry yang sedang berdiri di tempat dengan beberapa pengawalnya. Reputasi perusahaan Lipon memang sehebat itu. Hanya memasang nama itu saja sudah cukup menghancurkan mental dan niat orang-orang yang datang dengan agresif ini. Henry terdiam dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Tidak ada yang tahu betapa marahnya dia saat ini. Apa maksud dari perusahaan Lipon ini? Kenapa harus mengakuisisi pada saat dia ingin berurusan dengan hotel ini? Apa perusahaan Lipon sengaja ingin melawan keluarga Nilo? Mata Henry memancarkan hawa dingin. Begitu juga dengan nada bicaranya.
Pak Henry, apa yang kita lakukan selanjutnya? Asisten di belakangnya dengan lembut meminta pendapat Henry. Kita pulang dulu. Wajah Henry menjadi muram, lalu dia berbalik dan masuk ke dalam mobil. Dan di sisi lain, Carlo juga sedang mengemudi ke rumah Abigail. Tante Alisa ada di rumah. Sembari memegang 2 kotak suplemen mahal, Carlo membuka pintu dan hendak masuk. Namun, tiba-tiba dia dihadang oleh Peter secara langsung. Peter, apa yang kamu lakukan? Carlo melirik Peter, mengerutkan kening dan membuka mulut. Pergi, kata Peter sambil memandang. Hehehe, aku bebas pergi kemanapun yang kuinginkan. Carlo mendengus dingin, dan hendak berjalan melewati Peter. Shush. Pada saat ini, Peter tiba-tiba mengulurkan tangan, dan meraih lengan Carlo, kemudian menamparkan Carlo dengan tangannya yang lainnya. Plak. Tamparan yang nyaring terdengar jelas. Carlo bahkan sampai terhuyung-huyung karena tamparan tersebut. 2 kotak suplemen mahal di tangannya juga jatuh dalam sekejap. Peter, kamu berani menamparku. Kenapa bisa-bisanya kamu menamparku? Carlo sangat kesal, dan menunjuk ke arah Peter sambil marah-marah. Apa menamparmu perlu alasan? Peter melirik Carlo, dan hendak menutup pintu.